Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan dinamika partikel atau hukum Newton tentang gerak. Benda A dan B terletak di atas lantai licin. Massa benda A 3 kali massa benda B. Jika pada kedua benda bekerja gaya mendatar yang sama, maka perbandingan percepatan antara benda A dan benda B adalah di sini diketahuinya adalah massa benda A itu sama dengan 3 kali massa benda B. Kemudian bekerja gaya mendatar yang sama, F-nya sama ya. Jadi F-nya sama. Yang ditanyakan adalah perbandingan percepatan. Kita nyatakan percepatan dengan A ya, A kecil, acceleration. Perbandingan percepatan antara benda A dan benda B ya. Ini yang ditanyakan. Oke, dari hukum 2 Newton kita dapatkan F. Nah, di sini sigma F sama dengan M dikalikan dengan A ya. Jika gayanya cuma satu, maka kita tuliskan saja F. Di sini M dikalikan A ya, karena percepatannya juga searah dengan arah gaya ya. Nah, di sini kalau katanya tadi F-nya konstan ya. Nah, di sini F per M itu akan sama dengan A. Kita perhatikan. Tadi di sini bekerja gaya mendatar yang sama. Nah, kalau sama, kalau F-nya sama, maka di sini 1 per M itu setara dengan percepatan. Ya. Oke, sehingga kita mau mencari perbandingan percepatan A dengan percepatan B itu sama dengan, kita lihat A dengan M berbanding terbalik, sehingga kalau A-nya di atas, maka M-nya di bawah. Di sini MA-nya di bawah. Kalau AB di bawah, maka MB-nya di atas. Sehingga nanti perbandingannya percepatan A dengan percepatan B itu sama dengan MB-nya, kita biarkan saja, per MA-nya sama dengan 3 MB ya. Sehingga kita dapatkan ini 1 per 3 ya. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, jawabannya adalah 1:3. Selama 10 sekon, kecepatan sebuah truk yang massanya 5 ton mengalami perubahan dari 5 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon. Besarnya gaya yang menyebabkan perubahan kecepatan tersebut adalah, di sini kita diketahui yaitu selama 10 sekon ya. Jadi diketahui delta P-nya sama dengan 10 sekon, kemudian massanya sama dengan 5 ton. Kalau kita konversi ke dalam kilogram sama dengan 5.000 kilogram ya. Kemudian mengalami perubahan kecepatan, mula-mula P1-nya 5 meter per sekon, kemudian menjadi P2-nya menjadi 15 meter per sekon. Besarnya gaya yang menyebabkan perubahan, jadi ini yang ditanyakan, berapakah gaya yang menyebabkan perubahan kecepatan tersebut ya. Oke, kita pakai hukum 2 Newton. Di sini karena F-nya cuma ada 1, sehingga kita tuliskan F sama dengan M dikalikan A ya. Nah, di sini F itu adalah massa dikalikan dengan percepatan, dan percepatan adalah perubahan kecepatan per selang waktu ya. Maka F sama dengan M-nya kita masukkan, M-nya tadi 5.000. Kemudian perubahan kecepatannya berapa nih? Perubahan kecepatannya dari 5 ke 15, berarti perubahannya adalah 10 meter per sekon ya. Per selang waktunya 10 sekon. Nah, ini
Sehingga jawabannya nanti F sama dengan 5000 Newton ya, jawabannya yang A. Sebuah benda dengan massa 2 kg diikat dengan seutas tali dan diputar vertikal dengan lintasannya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 0,25 meter. Jika kecepatan sudutnya 6 radian per sekon, besar tegangan tali di titik terendah adalah, jadi di sini talinya diputar ya secara vertikal. Jadi nanti akan berputar seperti ini ya, berputar secara vertikal. Oke, di sini misalnya ya, berada di titik paling rendah, berarti di titik paling rendahnya di sini, nah ini porosnya ya. Nah, ini bendanya. Nah, bendanya memiliki masanya 2 kg. Nah, jadi kemudian jari-jarinya di sini R-nya yang ini ya. R-nya adalah 0,25 meter. Massa bendanya adalah 2 kg. Kecepatan sudutnya 6 radian per sekon. Yang ditanyakan adalah besar tegangan tali di titik terendah ya. Berapa besar tegangan talinya? Oke. Masih tegangan talinya nanti berarah ke atas ya. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai T. Pada saat benda berputar, maka akan ada gaya apa saja ya. Jadi gaya yang menyebabkan benda berputar sendiri itu adalah gaya sentripetal yang arahnya menuju ke pusat lingkaran ya, gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal adalah gaya yang menyebabkan benda berputar ya, besarnya sebesar M dikalikan percepatan sentripetal ya. Percepatan sentripetal itu besarnya setara dengan V kuadrat per R ya. Berhubung di sini tidak ada V-nya ya, dan sedangkan V itu sama dengan omega dikalikan R, maka kita ubah V-nya ya. Gaya sentripetal itu sama dengan M dikalikan omega kuadrat dikalikan R kuadrat dibagi R, sehingga akan menjadi omega kuadrat dikali R. Begitu ya, ini percepatan sentripetalnya. Oke, kita pindah ke sini, dan di sini percepatan sentripetalnya kita lihat di sini ada apa aja nih yang mempengaruhinya. Ada tegangan dan berat benda yang arahnya ke bawah ya, yang arahnya ke bawah. Di sini ada W, sehingga gaya sentripetal sendiri itu adalah tegangan dikurangi dengan berat benda ya, M omega kuadrat dikalikan R, sehingga kita dapatkan T-nya, tegangan talinya sama dengan berat benda ditambah dengan M omega kuadrat dikalikan R. Udah, kita masukin deh ya. T sama dengan W-nya itu sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi. Di sini tidak ada G-nya atau percepatan gravitasi, maka kita anggap saja nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Maka nanti W itu sama dengan 2 dikalikan 10 ya. Di 20 Newton kita masukkan 20 ditambah 2 dikalikan omega kuadrat, 6 dikuadratkan 36 dikalikan dengan R. R-nya itu adalah 0,25 atau 1/4 ya. Jadi kita coret aja di sini, ini nilainya 9. Maka T sama dengan 20 ditambah 18, maka T sama dengan 38 Newton. Oke, jadi jawabannya yang C. Zaki yang bermassa 60 kg berada dalam sebuah lift
yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Besarnya gaya desakan kaki Zaki pada lantai lift adalah, nah di sini Zaki sedang bergerak ke bawah. Di sini kita gambarkan A-nya ke bawah. Kemudian di sini diketahuinya masanya adalah 60 kg. Kemudian percepatannya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapakah gaya desakan kaki Zaki. Gaya desakan kaki Zaki itu sama dengan gaya normalnya ya. Jadi gaya normalnya berapa? Jadi kalau kita gambarkan diagram gaya yang bekerja pada Zaki ini adalah, pertama adalah gaya berat arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal arahnya ke atas. Ya, ke atas gaya normalnya. Nah, jadi berapakah gaya normalnya? Kita tinjau dari hukum 2 Newton, sigma F itu sama dengan M dikalikan A, massa dikalikan percepatan. Jika gaya searah dengan arah perpindahan, maka gaya bernilai positif, sehingga kita dapatkan nantinya W itu sama dengan, W dikurangi gaya normal itu akan sama dengan M dikalikan A ya. Sehingga kalau kita ingin mencari Fn, maka nanti W minus MA itu sama dengan gaya normal ya. Atau kita bilang saja begini, gaya normal sama dengan W itu adalah M dikalikan G gitu ya, dikurangi M dikalikan A, maka bisa kita rubah M dikali G min A. Sehingga kita dapatkan nantinya M-nya itu sama dengan 60. Di sini percepatan gravitasinya tidak ada, kita ambil saja yang 10 ya, nilainya 10 dikurangi 3 ya. Jadi 60 dikalikan 7 sama dengan 420 Newton. Jadi jawabannya yang A. Oke, soal berikutnya. Sebuah mobil bermassa 1500 kg bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Gaya yang harus diberikan oleh mesin mobil tersebut adalah sebesar, di sini kita tinggal memakai saja hukum 2 Newton, F sama dengan M dikalikan A. Jadi F-nya nanti akan sama dengan massanya ya, 1500 dikali dengan 5 ya. Jadi sama dengan F sama dengan di sini 75 tambah 0-nya 2. Ini satuannya Newton. Oke, jawabannya yang D. Berdasarkan hukum 1 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda adalah 0, kemungkinan benda tersebut akan, nah jadi kalau sigma F ini sama dengan 0, maka kemungkinannya ada 2. Yang pertama, benda bisa dalam keadaan diam atau bisa bergerak ya, bisa bergerak tapi geraknya lurus beraturan ya dengan V konstan. Kalau V konstan otomatis percepatannya sama dengan 0, maka kita jawab yang, kita lihat ini diam, tidak hanya diam ya. Nah ini jawabannya yang D, diam atau bergerak lurus beraturan. Dua buah benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg. Jadi di sini adalah benda A, kemudian ini adalah benda B. Dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol licin, massa tali diabaikan. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter, di sini meter per sekon kuadrat ya, maka besarnya tegangan tali adalah, nah berapa? Oke, kita coba bahas, kita tinjau terlebih dahulu, tinjau benda A. Di sini yang ditanyanya adalah tegangan tali ya, tegangan tali. Oke, kita gambarkan diagram gaya bekerja pada A. Jadi di sini ada gaya berat,
Gaya berat yang arahnya ke bawah. Di sini WA ya. Kemudian ada tegangan tali yang arahnya ke atas. Oke, di sini maka hukum 2 Newtonnya sama dengan sigma F A itu sama dengan MA dikalikan A ya, percepatannya. Oke, di sini kira-kira bendanya akan bergerak ke atas ya. Kalau benda A 2 kg pasti nanti jatuhnya jadi arah gerakannya ke sini ya. Jadi menuju ke B gitu. Oke, sehingga kita lihat di sini gaya yang searah dengan arah perpindahan nilainya positif. Di sini T searah dengan arah perpindahan, maka sigma FA sama dengan T min WA sama dengan MA dikalikan dengan percepatan ya. Sehingga nanti T-nya akan sama dengan MA dikalikan A ditambah dengan WA. Oke, itu adalah persamaan 1. Oke, kita tinjau benda B. Ya, kita pindah ke sini. Tinjau benda B. Dengan cara yang sama kita gambarkan diagram gayanya. Di sini ada WB ya. Kemudian yang ke atas itu besarnya T ya. Nah, T yang di sini tegangan tali yang di kanan maupun yang di kiri itu nilainya sama ya. Oke, di sini sigma FB itu sama dengan MB dikalikan dengan A ya. Oke, karena gerakannya ke bawah di sini, maka WB bernilai positif dikurangi dengan T itu sama dengan MB dikalikan A ya. Sehingga kalau kita mau mencari T-nya, maka T-nya itu akan sama dengan WB dikurangi MB dikalikan dengan A. Kita bilang saja ini adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 kita dapatkan ya. Ini kan T-nya sama ya, sehingga kita dapatkan nantinya MA dikalikan percepatan ditambah WA itu akan sama dengan WB dikurangi MB dikalikan A. Oke, kemudian kita satukan ke satu ruas ya. Jadi yang ada A-nya kita satukan ke satu ruas, maka akan kita dapatkan nanti MA dikalikan A ditambah MB dikalikan A itu sama dengan WB min WA ya. Sehingga kita dapatkan juga nantinya begini, A dalam kurung MA ditambah MB itu sama dengan WB dikurang WA. Rumus cepatnya itu A sama dengan WB min WA dibagi dengan MA ditambah MB. Kita perhatikan gambarnya ya. Jadi kalau di sini kan WB lebih besar ya. Jadi kalau yang lebih besar nanti akan duluan WB min WA, kemudian per di bawahnya itu massa benda A ditambah dengan massa benda B. Ini kadang kita langsung dapatkan rumus seperti yang di bawah, tapi kita turunkan dulu supaya nanti tidak bingung ya dapat dari mana ya perumusan ini. Oke, berikutnya maka A kita dapatkan itu sama dengan WB-nya. Kita lihat kalau massanya 3 kg maka WB itu sama dengan M dikalikan G ya. MB dikalikan G, maka hasilnya sama dengan 30 minus WA-nya sama dengan 20 dibagi dengan 3 atau 2 di sini ditambah 3 ya. 2 ditambah 3. Jadi nanti A-nya ini sama dengan 10 dibagi 5 ini sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini belum selesai karena yang dicari adalah T ya. Maka kita mencari T ini kita substitusi aja A-nya ke persamaan 1 atau 2. Misalnya kita ke persamaan 1 ya.
maka T sama dengan MA dikalikan A ditambah WA, maka T itu sama dengan MA nya 2 ya, kemudian percepatannya 2 ditambah WA nya itu tadi 20, sehingga T itu sama dengan 24 Newton ya, sehingga jawabannya adalah yang E. Sebuah balok diletakkan di atas bidang miring dengan kemiringan 60 derajat. Oke, kalau kita gambarkan, maka nanti gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini bidang miring 60 derajat. Kemudian massa baloknya 4 kg. Sini kita gambarkan baloknya misalnya kayak ada di sini. Oke ya, oke, masanya 4 kg, kemudian percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Maka gaya normal bidang terhadap balok sebesar berapa ya? Yang ditanyanya adalah gaya normal ya. Gaya normal kita simbolkan saja, bisa Fn atau N, bisa ya Fn atau, nah jadi supaya nanti nggak ketukar sama Newton ya, takutnya sama-sama N jadi sama-sama Newton. Oke, di sini kita gambarkan diagram gayanya. Pertama ada gaya berat, arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah. Ini W ya. Kemudian kalau gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus bidang sentuh ya. Sini tegak lurus bidang sentuhnya. Nah, ini adalah gaya normalnya, F normal. Maka yang searah dengan arah gaya normal itu adalah yang ini ya. Nah, ini kalau 60 derajat kemiringannya, maka ini pun pasti 60 derajat. 60 derajat. Ya, maka yang ini kalau kita proyeksikan ya, dengan Pitagoras itu, maka itu sama dengan W cos 60 derajat. Sampai sini ini adalah W cos 60 derajat. Berarti gaya normalnya itu akan sama dengan W cos 60 derajat. Loh, kenapa kok sama dengan W cos 60 derajat? Karena bendanya kan nggak gerak-gerak ya, jadi bendanya ada di tempat situ kan ya, nempel di bidang miring itu kan ya. Nah, jadi di sini sama dengan gaya yang arahnya ke sini ya, sama dengan arah gaya yang arahnya ke sebelah sini ya. Maka Fn itu gaya normal sama dengan W itu berat ya, M dikalikan G dikalikan cos 60 itu setengah. Kita masukkan saja 4 dikalikan 10 dibagi 2. Jawabannya adalah 20 Newton ya. Jadi gaya normalnya sama dengan 20 Newton. Soal berikutnya. Sebuah mainan mobil-mobilan mempunyai massa 0,5 kg ditarik dengan gaya sebesar 2 Newton dan dengan arah membentuk sudut 30 derajat terhadap lantai. Jika semula diam, jarak yang ditempuh dalam waktu 5 detik adalah. Nah, di sini kita gambarkan saja mobil-mobilannya. Kita gambarin kotak aja ya biar gampang. Oke, di sini massanya massa 0,5 kg. Kemudian gayanya itu adalah 2 Newton. Nah, gayanya membentuk sudut terhadap bidang horizontalnya ya sebesar 30 derajat. Nah, jadi gayanya ke sini F. Oke. Kemudian semula diam, jadi mula-mula diam V1-nya sama dengan 0 gitu ya. Jika semula diam, jarak yang ditempuh dalam waktu 5 detik ya. Jadi dalam waktu 5 detik delta T sama dengan 5 detik 5 sekon.
ditanyanya adalah jarak. Pertanyaannya adalah jarak, S-nya dicari ya. Oke, untuk mencari ini kita cari dulu bahwa di sini kita cari dulu saja ya. Ini kalau ada F berarti ada percepatan. Jadi gerakannya itu adalah gerak lurus dipercepat. Kita cari dulu A-nya dengan cara kita proyeksikan F-nya ke sini ya. Di sini F itu akan sama dengan F cos 30 derajat ya. Sehingga nanti kita dapatkan, jadi kenapa harus diproyeksikan dulu? Karena kita mencari gaya yang searah dengan arah perpindahan. Ya, jadi F misalnya di sini ya, F arah sumbu X itu sama dengan M dikalikan A. Kita cari A-nya itu sama dengan Fx per M. Fx-nya adalah F cos 30, F cos 30 dibagi M. Sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan F-nya tadi berapa? 2 ya. Cos 30 itu setengah akar 3 dibagi M-nya adalah 0,5 ya. Setengah juga sama. Nanti ini sama dengan, ya udah nih kita coret aja ya. Ini sama dengan A akar 2 akar 3. Jadi di sini 2 akar 3 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau untuk mencari S-nya, S sama dengan, karena gerakannya adalah GLBB, ada percepatan, maka kita masukkan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 0, maka kita dapatkan S sama dengan setengah A-nya 2 akar 3. Kemudian T-nya adalah 5 ya. 5 kita dapatkan 5 akar 3 meter. Oh, T-nya T kuadrat ya. T kuadrat, sehingga sini 25 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, berikutnya. Pada bidang miring, gaya normal titik-titik ya. Apakah sama dengan gaya berat? Apakah lebih besar, lebih kecil? Bisa lebih kecil, lebih besar? Nah, kita coba bahas. Jika berada pada bidang miring, misalnya ini membentuk sudut alfa ya, bentuk sudut alfa. Maka nanti gaya normalnya itu, nah di sini kan ada gaya berat nih ya, arahnya ke bawah ya. Maka gaya normalnya akan setara dengan gaya yang arahnya ke sini ya. Di sini adalah kalau ini alfa, maka ini alfa juga alfa. Di sini adalah W cos alfa ya. Dan ini adalah gaya normalnya. Nah, ini arah gaya normalnya. Ini gaya normal. Oke. Maka gaya normal itu akan sama dengan W cos alfa. Nah, masalahnya kita cos alfanya ini ya. Kita lihat, kalau pada bidang miring itu pasti antara sudutnya antara 0, jadi lebih dari 0 kurang dari 90 derajat. Nah, cos 0 itu nilainya 1 ya. Kemudian kalau cos 90 itu nilainya 0 gitu. Sehingga cos alfa itu berada pada kisaran nilai yang ini ya. Jadi antara 1 dan 0. Jadi antara 1 pasti lebih kecil dari 1 gitu ya. Pasti lebih kecil dari 1. Oh, ini jadinya bukan seperti ini ya. Kalau pakai cos jadinya seperti ini. Ya. Nah, sini. Jadi cos alfa itu nilainya berada antara
0 sampai jadi lebih dari 0 kurang dari 1 gitu. Sehingga pastinya gaya normal itu selalu lebih kecil dari berat benda. Oke, jadi jawabannya pasti yang C. Sahabat pembelajar, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.